Park Ji-hoon ini adalah seorang siswa SMA dengan bakat yang luar biasa, teman-teman. Dia dapat memecahkan persamaan matematika yang rumit dalam pikirannya, yang dengannya dia dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Dia berlari, bermain, dan bahkan berkelahi menggunakan matematika. Namun menjadi seorang jenius ini harus dibayar mahal. Ji-hoon tidak memiliki kehidupan sosial. Dia ini menghabiskan sepanjang harinya untuk belajar dan jarang berbicara dengan siapapun. Nah, dikabarkan bahwa Ji-hoon tidak pernah tersenyum seumur hidupnya. Karena itu, dia tidak punya teman. Faktanya, semua teman sekelasnya menyebutnya bajingan, tapi Ji-hoon tidak peduli. Satu-satunya hal yang dia anggap serius adalah ujiannya. Nah, pada suatu hari, dia memenangkan penghargaan bergengsi atas keunggulannya dalam studi. Hal ini membuat semua siswa iri, khususnya Sugyeom, pengganggu kelas. Jadi dia memutuskan untuk mengejar Ji-hoon. Dia memukul si jenius dengan sandal dan berpura-pura bahwa itu adalah kecelakaan. Namun Ji-hoon tidak membalas, dia hanya mengatakan jangan lakukan itu lagi. Sugyeom menganggapnya sebagai ancaman dan bersiap untuk memukulinya. Namun saat itu beberapa anak laki-laki senior menerobos masuk ke dalam kelas. Mereka mencari Hyun-wook tertentu yang rupanya menggoda salah satu gadis mereka. Lalu dari bangku terakhir, seorang anak laki-laki yang tampak acuh tak acuh bangkit dari tidurnya. Dia ini memperkenalkan dirinya sebagai Hyun-wook dan mencoba mencari jalan keluar dari situasi tersebut. Namun para senior ini tidak merasakan apa-apa dan mereka segera menyerangnya. Seluruh kelas memandang dengan ketakutan di mata mereka dan tampaknya Hyun-wook akan menyerahkan dirinya kepadanya. Namun yang mengejutkan, meski kalah jumlah, ia pun memberikan hukuman brutal kepada para seniornya. Dia bahkan tidak berkeringat selama pertarungan berlangsung. Semua siswa kagum dengan keterampilan seni bela diri Hyun-wook, tetapi Ji-hoon tidak sabar menunggu seni bela diri itu berakhir sehingga dia dapat terus belajar. Nah, pada keesokan harinya, Sugyeom dan geng pengganggu kembali mencoba mengintimidasi Ji-hoon. Mereka menyembunyikan buku-bukunya dan berpura-pura seolah-olah mereka tidak melakukannya. Kemudian Ji-hoon yang frustasi menemui mereka di ruang toko dan meminta mereka untuk berhenti. Sayangnya hal tersebut ternyata merupakan ide yang buruk karena para penindas dengan cepat menyudutkannya dan memukulinya. Ji-hoon dipermalukan di depan seluruh kelas, tapi dia tidak merasa terganggu sedikit pun. Para pelaku intimidasi menyadari hal ini dan menjadi frustasi. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menghancurkannya, dia pun tetap tegar, teman-teman. Namun saat itu Sugyeom mendapat ide. Dia ini tahu bahwa Ji-hoon hanya peduli dengan nilainya, jadi dia menyarankan agar mereka merusak ujiannya. Nah, pada malam hari, para pelaku intimidasi pergi ke klub malam dan membeli narkotika dari pengedar setempat. Sugyeom juga membeli sebungkus patch fentanyl, zat ilegal yang menyebabkan orang berhalusinasi dan muntah jika dioleskan ke leher. Keesokan harinya, seorang siswa baru tiba di kelas. Dia adalah Bum Sok, seorang pria pemalu dan kutu buku yang kebetulan adalah putra seorang menteri kaya. Si penindas Sugyeom segera mengidentifikasi dia sebagai target berikutnya. Jadi dia melakukan sedikit riset dan menemukan bahwa Bum Sok sebenarnya pindah sekolah karena dia sering diintimidasi pada sekolah terakhir. Sugyeom ini menggunakan informasi ini dan memeras Bum Sok untuk melakukan sesuatu yang jahat. Karena ujian akan dimulai 1 jam lagi, dia ingin si kutu buku menempelkan obat fentanyl di leher Ji-hoon. Bum Sok tidak punya pilihan selain setuju. Jadi begitu ujian dimulai, dia menampar Ji-hoon dari belakang dan dengan cerdik menempelkan obat narkotika tersebut. Yang terakhir marah karena dia diganggu, tapi Bum Sok berbohong bahwa dia mengusir lalat. Nah, tak lama kemudian Ji-hoon ini mulai merasa pusing, mendorongnya untuk bergegas ke kamar mandi. Di sana, dia ini muntah-muntah selama berjam-jam dan saat dia kembali, waktu ujian sudah selesai. Ji-hoon ini kehilangan kendali saat dia menyadari bahwa dia akan gagal untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia pun mengambil pena dan menuju ke arah para pengganggu
untuk menghukum mereka. Sepanjang perjalanan, semuanya berubah menjadi gerakan lambat, dan Ji-hoon menggunakan otaknya yang luar biasa untuk menghitung gerakannya. Dia ini kemudian mengambil sebuah buku tebal dan menampar wajah Soo-jong. Pengganggu di dekatnya mencoba bereaksi, tetapi Ji-hoon menusuk tangannya dengan pena. Kemudian dia menutupi wajah Soo-jong dengan tirai dan berulang kali membenturkan kepalanya dengan buku tersebut. Hukumannya sangat brutal, sehingga semua siswa hanya bisa menonton dengan ketakutan. Untungnya, sebelum Ji-hoon ini membunuh anak laki-laki itu, ahli seni bela diri di kelasnya, Hyung-wook, menghentikannya. Nah, adegan kemudian beralih ke rumah sakit, tempat Soo-jong dirawat karena luka-lukanya. Ibunya ada di sisinya, dan dia yakin dia ditindas. Nah, segera Ji-hoon ini tiba bersama kepala sekolah dan menyampaikan permintaan maaf. Namun ibu Soo-jong ingin dia dikeluarkan, percaya bahwa dia adalah anak laki-laki terkenal yang dapat menyakiti siswa lain. Mendengar hal tersebut, Ji-hoon ini mengeluarkan tempelan narkotika yang ditempelkan putranya di lehernya. Kepala sekolah terkejut saat mengetahui bahwa salah satu siswanya berurusan dengan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, alih-alih menghukum Ji-hoon, dia mencaci maki Soo-jong. Nah, keesokan harinya saat Ji-hoon ini masuk kelas, semua siswa memperlakukannya dengan hormat. Bahkan para pengganggu pun takut padanya. Si kutu buku, Bum Sok, mencoba meminta maaf, tapi Ji-hoon mengabaikannya dan pergi. Nah, sementara itu Soo-jong ini dikunjungi oleh sepupu gangsternya, Seok-dae, di rumah sakit. Dipermalukan oleh perkembangan terakhir, Soo-jong ingin membalas dendam. Oleh karena itu, dia membayar sepupunya sejumlah besar untuk menghukum Ji-hoon. Nah, pada beberapa hari kemudian, Soo-jong akhirnya pulih dan menjalankan rencananya. Dia bersama para gangster menuju Ji-hoon di pintu masuk sekolah. Segera si jenius matematika tiba dan Seok-dae memulai prosesnya dengan menampar wajahnya. Lalu mereka menggiringnya ke tempat yang lebih tenang untuk memukulinya. Bum Sok ini memperhatikan semua ini dan dia segera menuju ke satu-satunya orang yang bisa melawan para gangster, Hyun-wook, yang terakhir sedang tidur dan tidak ingin berurusan dengan urusan orang lain. Tetapi ketika Bum Sok berjanji untuk membayarnya $500, dia ini setuju, teman-teman. Nah, keduanya kemudian naik ke skuternya dan mulai mencari teman sekelas mereka. Nah, di tempat lain, Ji-hoon dipukuli oleh Soo-jong dan para gangster. Dengan menggunakan kemampuan matematikanya, ia mencoba melakukan perlawanan, namun sia-sia. Soo-jong berulang kali menendang kepalanya, tapi untungnya sebelum kerusakan serius terjadi, Hyun-wook datang dengan tendangan karate. Dia kemudian mulai bertengkar dengan Seok-dae, sementara yang lain mengeroyok Ji-hoon. Bahkan si kutu buku, Bum Sok, ikut membantu teman-temannya. Pada akhirnya orang-orang baiklah yang menang, meninggalkan Soo-jong dan sepupunya yang dipermalukan. Nah, untuk merayakan kemenangan mereka, Hyun-wook membawa anak-anak itu ke restoran tempat dia bekerja paruh waktu. Mereka menikmati makanan lezat dan menikmati waktu bersama. Ji-hoon ini yang merupakan seorang introvert sejati sedang makan malam bersama cowok-cowok lain untuk pertama kalinya di dalam hidupnya. Nah, di tempat lain, Deok-se dipanggil oleh bosnya, Gil-soo, yang marah karena dia dipukuli oleh beberapa anak. Gil-soo ini berjanji akan membalas dendam, namun pada awalnya dia menghukum Seok-dae hingga lengannya patah. Nah, di adegan berikutnya, kita melihat Ji-hoon memberi beberapa barang dari departemen store. Di saat yang sama, salah satu rekan Seok-dae terlihat mengutil. Dia ini mengambil lipstik dan menggigit bagian atasnya dan menyembunyikannya di dalam punggungnya. Nah, saat seorang wanita memperhatikannya, dia langsung berlari ke arah Ji-hoon dan berpura-pura menjadi temannya. Yang terakhir ini tidak tahu bagaimana harus bereaksi, jadi dia hanya mengantarnya keluar. Tapi karena hujan dan gadis itu tak membawa payung, dia terpaksa mengantar gadis itu pulang. Nah, pada tengah perjalanan, mereka ini memasuki restoran dan makan siang. Gadis itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Yong-hee, seorang yatim piatu yang tinggal bersama Seok-dae dan teman-teman lainnya. Karena dia ini nggak memiliki saudara atau uang, Yong-hee mulai bekerja untuk gangster terkenal itu, Gil-soo. Dia ini kemudian meminta Ji-hoon untuk menceritakan tentang dirinya, tapi tentu saja dia tidak mau berbicara. Oleh karena itu, dia meninggalkan tempat itu, tetapi sebelumnya menyimpan nomornya di teleponnya.
Pada keesokan harinya, Sujong akhirnya bergabung kembali dengan sekolah setelah serangkaian rasa malu yang diteritanya di tangan Jihun. Dia langsung menemui ketiga anak laki-laki itu dan mengungkapkan bahwa dia dalam masalah. Karena ditemukan narkotika pada dirinya, dia dikirim ke tahanan remaja dan satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah jika Jihun dan Bemsok bersaksi bahwa dia ini gak bersalah. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbohong, Sujong bahkan berlutut dan mulai menangis. Melihat ini, anak-anak itu memutuskan untuk membantunya. Si Jong kemudian mengantar mereka ke tempat parkir, tempat Gilso dan anggota gengnya sedang menunggu. Yong Yi ini juga hadir dan saat dia menonton, Gilso mendekati anak-anak itu dan mengancam mereka untuk memberikan kompensasi $15.000 karena memukuli anak buahnya. Mereka ini punya waktu 3 hari untuk melakukannya, jika tidak keluarga mereka akan membayarnya. Nah, sebelum pergi, Gilso ini membuat sayatan kecil di wajah Yunwook untuk memberi mereka demo tentang apa yang bisa terjadi jika mereka tidak membayar. Sejak hari itu dan seterusnya, anak-anak lelaki itu diikuti kemanapun mereka pergi. Para gangster memastikan bahwa mereka tidak melarikan diri dari kota. Dari ketiganya, Bemsok ini adalah yang paling cerdas karena dia takut ayahnya akan mengetahuinya. Jadi pada hari tenggat waktu, dia menyelinap ke kamar ayahnya dan mencuri jam tangan mahal. Di sisi lain, Jihun memutuskan untuk mengambil polisi, tapi pertama-tama dia ingin mengumpulkan informasi tentang aktivitas ilegal Gilso. Jadi dia menghubungi Yong Yi dan menemuinya di sebuah restoran. Nah, saat mereka ini berbicara, teman-teman, Jihun mengetahui bahwa Yong Yi juga membenci bosnya. Dia bosan dengan kekejamannya terhadap remaja seperti dia. Oleh karena itu, untuk menjatuhkannya, Yong Yi ini mengungkapkan tentang semua aktivitas terlarangnya. Ternyata Gilso memiliki aplikasi taruhan ilegal di mana orang-orang selalu memenangkan beberapa ratus dolar pada awalnya. Namun begitu mereka tertarik dan bertaruh lebih banyak uang, mereka pun kalah. Nah, dengan cara ini ratusan pelajar terlilit hutang. Gilso melacak semua dari mereka dan memberi mereka uang. Ketika mereka tidak mampu membayar, dia memaksa mereka untuk bergabung dengan gengnya dan melakukan hal-hal ilegal. Nah, pada keesokan paginya, ketika sahabat itu berkumpul di kelas dan memutuskan rencana mereka, Bemsok membawa $15.000, namun dua lainnya menyatakan bahwa itu tidak diperlukan. Lalu Jihun ini mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang gangster terkenal itu dan aktivitasnya. Idenya adalah entah bagaimana mencapai tempat Gilso, memanggil polisi dari sana dan menangkap basah dia. Nah, tak lama setelah itu ketiganya keluar dari kelas dan melihat para gangster menunggu mereka. Karena ini adalah misi yang berbahaya, Yunwook memutuskan untuk pergi sendiri. Dia ini mendekati Gilso dan langsung menyebutkan aplikasi perjudian. Menurut Yunwook, skema kecurangan dalam aplikasi tersebut memiliki kelemahan dan dapat dikalahkan. Dia menjelaskan seluruh prosesnya, membuat Gilso terkejut. Akhirnya ia mengusulkan agar mereka mengadakan pertemuan di istana Gilso sehingga mereka dapat mengerjakan aplikasi tersebut dan memperbaikinya. Bos gangster pun segera menyetujui dan meminta Yunwook untuk masuk ke mobilnya. Nah, setelah mereka pergi, Bemsok yang ketakutan juga berangkat dengan taksi. Takut teman mereka akan mendapatkan masalah. Nah, sementara itu Yunwook ini tiba di tempat persembunyian gangster dan diam-diam mengirim pesan lokasi tersebut kepada teman-temannya menggunakan jam tangan pintarnya. Sayangnya niatnya segera diketahui sehingga para gangster menghajarnya hingga babak belur. Tak lama kemudian ini, Bemsok yang ketakutan tiba di lokasi dan mencoba menawarkan uang tunai, tapi dia juga ditangkap. Gilso dan para gangsternya kemudian mengemas semua barang penting dan melarikan diri dari tempat tersebut, tepat sebelum Jihun tiba bersama polisi. Nah, pada adegan selanjutnya, Gilso yang marah memanggil Seokdae dan mencaci maki dia karena membiarkan anak-anak itu menipu mereka. Dia pun kemudian mengungkapkan lokasinya dan memintanya untuk segera bergabung dengannya. Seokdae tahu bahwa dia akan mendapatkan hukuman, jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri. Tetapi Yong Yi ini bersikeras untuk pergi bersamanya.
Dengan enggan dia pun setuju. Nah, setelah beberapa saat, Ji-hoon ini menelpon Yong-gi dan bertanya apakah dia tahu kemana Gil-soo membawa teman-temannya. Yang terakhir mengiriminya pesan lokasi langsungnya, memintanya untuk membawa polisi secepatnya. Nah, sementara itu Gil-soo dan para gangsternya berkumpul di sebuah taman hiburan yang ditinggalkan. Mereka telah mengikat kedua anak laki-laki tersebut dan bersiap untuk mengeksekusi mereka karena pengkhianatan mereka. Nah, saat itu Sekde muncul bersama Yong-gi dan marah karena dia membawa serta gadis itu. Gil-soo mulai memukulinya dengan batang logam. Namun kali ini secara mengejutkan, Sekde melawan. Bosan dengan semua pelecehan dan hukuman yang ditanggungnya selama bertahun-tahun, dia memutuskan untuk mengambil sikap. Gangster lain juga tidak ikut campur dengan ini, dan Sekde dan Gil-soo terlibat dalam perkelahian profesional. Hal ini terjadi bolak-balik selama beberapa waktu, namun pada akhirnya dengan menggunakan pengalamannya, Gil-soo lebih unggul. Nah, setelah menundukkan Sekde, dia mengejar Yong-gi dan mulai mencekiknya. Namun tiba-tiba, sirine polisi terdengar di latar belakang. Para gangster yang ketakutan segera melarikan diri, teman-teman. Dan setelah mereka melakukannya, Ji-hoon muncul. Dia segera mendatangi teman-temannya dan melepaskan ikatan mereka. Namun saat mereka bersiap untuk pergi, Gil-soo dan para gangsternya kembali dengan ponsel Ji-hoon. Ternyata sirine polisi itu palsu. Itu hanyalah klip audio yang diputar di telepon. Akibatnya, perkelahian kembali terjadi. Won-hook meskipun terluka berhasil mengalahkan beberapa orang. Sementara Ji-hoon juga menaklukkan beberapa orang dengan kecerdasannya. Namun saat itu juga polisi akhirnya muncul. Kini semua orang jahat ditangkap kecuali Yong-gi yang berhasil melarikan diri. Nah, setelah ini kita dibawa ke kantor polisi tempat Ji-hoon dan Bem-seok dipanggil untuk memberikan pernyataan mereka. Setelah selesai, pengacara pribadi Bom-seok menemui mereka dan memberikan kabar baik. Mereka akan benar-benar dilupakan dari kasus tersebut, seolah-olah mereka tidak pernah terlibat di dalamnya. Hal ini membuat Ji-hoon agak lega karena sekarang, dan dia akhirnya bisa fokus pada studinya. Nah, di adegan terakhir, dia bersama Yong-gi mengunjungi Won-hook di rumah sakit. Yang terakhir ini mengalami beberapa patah tulang, namun dia masih ingin bercanda. Melihatnya begitu bahagia dan ceria, Ji-hoon tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mengejutkan semua orang di ruangan tersebut. Anjay.